eh, RPS ya. Ini RPS, mata kuliah aplikasi komputer. Ini kan. Nah, mata kuliah ini ada beberapa tugas. Di antaranya tugas secara mandiri itu ada Microsoft Word, ya kan? Kemudian ada Microsoft Excel, kemudian ada Microsoft PowerPoint, dan ada eh, tugas dalam bentuk membuat soal ujian online, ya kan? Berbasis exam. Nah, kalau kita lihat di dalam mata kuliah pengembangan media pembelajaran berbasis PAI, ya, pengembangan media pembelajaran PAI berbasis IT, ya. Maaf ya. Nah, tugas itu diantaranya tugas mandiri itu pertama membuat handout, ya kan? Yang kedua modul, yang ketiga audio, kemudian yang keempat itu adalah audio visual. Jadi tugas di aplikasi komputer itu ada 4, kemudian di media pembelajaran juga ada 4. Dari keempat ini Bapak memberikan dispensasi tugas itu dalam bentuk judulnya sama. Nah, seperti yang Bapak jelaskan tadi, ya, Bapak sudah mencoba merekap materi yang ada di dalam kurikulum Merdeka terkait mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, itu Bapak ambil dari ketentuan yang ini. Ini dia. Keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 33 tahun 2022. Tentang apa ini? Perubahan atas keputusan Kepala Badan nomor 8 tahun 2022. Ini perubahan dari yang nomor 22. Tentang apa? Capaian pembelajaran pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, jenjang pendidikan menengah pada kurikulum Merdeka. Nah, dari rekap itu Bapak sudah tentukan materi untuk masing-masing kita. Misalnya ada Sibawahi kan. Ini materi yang pertama, kemudian Asrop materi kedua, sampai atas nama di sini Wawan. Nah, Wawan ini materinya tentang sholat wajib 5 waktu. Yang belum ada di sini, kamu menentukan sekolah atau madrasahnya yang mana. Boleh pilih SMP, boleh MTS, ya. Bagi teman-teman yang masuk di dalam fase D untuk kelas 7, 8 dan 9. Jadi mulai materi nomor 18 ya, yang untuk di kelas kita sampai 27 ini semuanya itu SMP. Semuanya MTS. Nah, saran Bapak, karena ini ditentukan berdasarkan urutan kelompok mata kuliah pengembangan media pembelajaran PAI berbasis IT, maka sebaiknya kamu itu kompak dalam satu kelompok itu mau sekolah atau madrasahnya yang mana. Kemudian yang nomor 1 sampai nomor 17 ya, kalau nomor 17 atas nama Eli ya, itu nanti tentukanlah sekolah atau madrasah yang mana dari masing-masing kelompok. Kenapa berkelompok, Pak? Supaya nanti pengurusan isi risetnya mudah. Bisa dikeluarkan per kelompok. Boleh beda, Pak? Upayakan satu kelompok. Bukan pekerjaan yang dikerjakan berkelompok. Tapi
ditempatkan pada satu kelompok itu pada sebuah sekolah atau madrasah. Boleh memilih bagi dari nomor 1 sampai nomor 18 itu biar bisa SMA, SMK maupun madrasah aliyah. Materinya sama. Paham tuh maksudnya? Nah, berkaitan ini tentunya Bapak akan membagikan ke grup kelas. Nanti tolong tulis di tulis di WA grup nanti nomor berapa, sekolahnya yang mana. Ya. Supaya apa Pak? Supaya nanti terkontrol. Jadi Bapak tahu kamu tuh mau penelitian di mana. Nanti supaya izin penelitian itu yang akan diajukan ke LP2M dengan Pak Masuri atau dengan Pak Sauri ya. Nanti bisa diajukan. Ini Bapak share dulu ke grup kita. Nah, itu sudah Bapak share ya. Kalau mau jelas satu persatu nanti silakan dicek di sini ya. Mana urutannya. Ini kan panjang nih. Misalnya si bawahi kan. Nah, materinya yang mana nih? Ini dia materinya ujungnya. Sebenarnya yang ini bisa nampak nggak? Nampak nggak nih? Wah, hancur Bapak udah. Bagaimana ya? Atau filenya Bapak kirim. Ya, filenya. Bapak simpan dulu filenya. Atau nanti filenya Bapak kirim terakhir. Nah, terkait dengan hal ini semua ya, Bapak ingin sampaikan bahwa nanti seperti apa Pak judul yang dimaksud supaya nanti berlaku untuk baik mata kuliah aplikasi komputer maupun berlaku untuk mata kuliah pengembangan media pembelajaran PAI berbasis IT. Contoh misalnya, sebawahnya dah, ada Ashraf ya, kita contohkan untuk Ashraf ya. Ini kan ada materi tentang akidah, ya materinya elemen akidah, ya, di kelas 10, ya di kelas 10 elemennya akidah. Tentang apa? Tentang soab ya, al-iman atau disebut dengan cabang-cabang iman ya, dalam kehidupan. Nah, jadi tema ini Pak dari materi ini bagaimana jadi judulnya Pak? Nah, ini Bapak contohkan misalnya pengembangan ya, media pembelajaran ya, materi soab ya, al-iman atau cabang-cabang iman ya, cabang-cabang iman dalam kehidupan. Pengembangan media pembelajaran materi soab ya, di kelas, ini kelas 10 kan ya, kelas 10. Oh ini D-nya belakangan aja. Kelas 10 di. Nah, kalau Ashraf misal contoh, Ashraf ini rencana mau penelitiannya di SMA kah, SMK atau aliyah? Contohnya aliyah. Aliyah yang mana?
Kamu tinggal di mana, Asraf? Muara Panco, aliyah apa yang ada? Nah, misalnya di Madrasah Aliyah Hakul Yakin. Hakul Yakin. Apa nama daerahnya? Hakul Yakin apa tulisannya? Muara Panco. Muara Panco. Kecamatan Ranah Pembarap, Kabupaten. Nah, seperti itu judulnya. Nah, nanti ya untuk kenapa jadinya pengembangan media, Pak? Nah, nanti waktu kita mengajukan penelitian untuk mata kuliah pengembangan media, kan ada tugas penelitiannya kan? Nah, maka nanti pengembangan media itu nanti media apa yang harus dibuat di dalam tulisan ini, yaitu sesuai dengan yang terdapat di dalam RPS. Mana nih RPS-nya? Ini kan. Pertama, media itu dibuat dalam bentuk handout. Pengembangan media maksudnya tadi itu media handout satu, ya. Kemudian modul satu, ya. Audio satu, kemudian audio visualnya satu. Jadi begitu juga di saat mata kuliah aplikasi komputer. Nah, aplikasi komputer itu nanti tulisan dari yang diminta bekerja di Word, ya kan, Microsoft Word ini kan. Ini kan tugas mahasiswa nih, membuat ketikan karya ilmiah. Jadi karya ilmiah yang dimaksud itu seperti contoh yang punya Asraf itu adalah yang terkait dengan pengembangan media ini. Itu. Nah, nanti Bapak akan jelaskan secara spesifik di saat tugas itu diuntukkan untuk untuk Word apa yang harus dibuat di sana. Yang untuk Excel apa yang harus dibuat di sana. Yang untuk PowerPoint apa yang harus dibuat di sana. Seperti itu. Paham tuh maksudnya? Mengerti? Jadi tugas ini menjadi satu kesatuan. Di satu tugas, tapi untuk semua. Nanti Bapak akan jelaskan secara spesifik kapan tugas itu dalam bentuk apa, baik itu yang tagihannya dalam bentuk Microsoft Word, Excel, PowerPoint, maupun soal ujian online. Begitu juga dengan ya yang terkait dengan RPS pengembangan media. Nah, yang handoutnya seperti apa, spesifiknya, yang modul seperti apa, kemudian audio seperti apa, hasilnya nanti, kemudian yang audio visualnya seperti apa. Paham tak maksudnya? Jadi tugas itu satu, pertama membuat proposal. Nah, waktu kita buat proposal sampai di akhir nanti, itu satu kesatuan. Baik itu Word maupun yang terkait dengan penelitian yang akan kita lakukan. Kita kembangkan media itu kan melalui penelitian. Nah, tulisan proposalnya mengembangkan media itu nanti kan harus dikonsultasikan harus diminta izin penelitiannya ke LP2M, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, melalui Pak Masuri atau Pak Sauri. Nah, maka dari itu nanti tugas itu menjadi satu. Kira-kira bisa dipahami? Tidak? Oh, tidak. Kalau tidak, Bapak tuliskan. Ini ada isinya nih. Coba kita lihat di sini. Judulnya punya Asraf. Pengembangan media. Pembelajaran. Materi. Bisa bukan jelas. Materi
Soal al-iman ya. Soal al-iman. Kelas 10 di Madrasah Aliyah. Aku yakin. Harapan Jawa. Kecamatan Kabupaten Angin. Ini kan judulnya ya. Nah sekarang Bapak akan bagikan dalam buku kolom ini masa kuliah aplikasi populer. Ini mata kuliah, ini saja pendeknya media. Jadi dengan judul ini, ya, dengan judul ini, punya asal. Nanti kan ada tugas satu di sini adalah Microsoft Word. Ya. Kemudian ada lagi Microsoft Excel. Kemudian ada Microsoft PowerPoint. Kemudian ada soal ujian online. Nah, di saat tugas itu di media, ada media handout, ada media modul, ada media audio, ada audio. Contoh, waktu kita mau mengerjakan tugas media pembelajaran, kita harus buat proposal penelitian. Penelitiannya adalah penelitian pengembangan. Nah, ingat penjelasan Bapak, waktu kita mengerjakan tugas pengembangan media itu baik itu handout, modul, audio maupun audio visual, itu kan harus bekerja sama dengan guru PAI. Waktu kita membahasnya dengan guru PAI, ya kan? Nah, nanti kita minta saran dan masukan ya, apa yang harus kita buat baik itu dalam bentuk handout, modul, audio maupun audio visual. Hasil perbaikan saran masukan dari guru PAI nanti kita perbaiki. Setelah kita perbaiki, baru nanti dicoba kepada siswa yang memiliki kemampuan tinggi 2 orang, jika 1 atau 2 orang. Kemudian 2 orang lagi kemampuannya sedang di dalam mata pelajaran PAI, dan 2 orang lagi kemampuannya rendah berdasarkan nilai yang dimiliki oleh siswa pada mata pelajaran PAI. Nah, dari 6 orang ini itu akan mencoba handout yang harus kita kembangkan, mencoba juga modul, audio dan audio visual. Akan tetapi pada bagian uji coba kelompok kecil namanya yang 6 orang ini, itu
mereka harus memberikan catatan, saran masukan apa yang sudah bagus dan apa yang belum bagus, baik itu laptop maupun audio maupun audiovisual yang kita gunakan. Ingat ya yang kita jelaskan pertemuan pertama kemarin. Nah, setelah itu apabila ada saran masukan kita perbaiki. Setelah itu diperbaiki, dari 6 orang tadi memberikan saran masukan, baik itu positif maupun negatif ya, nanti dicobakan dalam satu kelas lagi setelah diperbaiki. Nah, uji coba pada tingkat satu kelas itu, nah itu yang dikatakan di dalam pengembangan itu. Ada pretest, ada post-test. Tingkat kemampuan siswa dengan tidak menggunakan media setelah menggunakan media. Paham maksudnya? Nah, hasil itu nanti akan kita uraikan dalam hasil penelitian. Nah, maka dari itu nanti, ya kan, dari tugas yang kita buatkan ini untuk media pembelajaran dengan tema pengembangan media bla ya. Nanti di mana letak tugas ini bisa dikerjakan, Pak? Di saat ini sudah selesai dengan baik tulisannya, nanti kita akan cek satu persatu. Yang Microsoft Word itu kan seperti contohnya seperti ini tampilannya, ini kan? Nah, Microsoft Word ini kan ada di Home, ada Insert, ada Draw, Design, Layout, Referensi, My List, ya, kemudian Review, View. Ada itu aja, ini tambahan lainnya. Nah, maka dari itu, dari ketikan proposal laporan penelitian itu, kamu harus cek yang mana yang bagian masuk ke dalam, misalnya contoh di font, ya, di font ini. Yang bagian bold ini yang mana? Misalnya bold. Bagian yang italic ini yang mana? Underline ini yang mana? Untuk menyelesaikan tugas Microsoft sampai semuanya. Tapi tulisannya tetap di dalam tema yang ini tadi. Jadi satu tugas ini juga untuk mengerjakan Microsoft Word. Nah, tentu dengan dengan penelitian yang kita lakukan nanti itu, ya, nanti ada juga perhitungan. Misalnya salah satu contoh tadi kan ada perhitungan, ada pretest yang dilakukan dengan materi yang ini. Sebelum anak-anak menggunakan media ini, dites dulu kemampuannya sejauh mana. Nah, setelah dites, kita ada keluar hasil kan, kemampuannya seperti apa. Nah, nanti kita rekap. Nah, kemudian setelah dia menggunakan media, ya baik itu handout, modul, audio maupun audiovisual, nah mereka itu kan nanti dites lagi, namanya post test. Nah, tentu dari yang tes dan post test itu ada angka-angka kan? Ada angka-angka. Nah, angka-angka itu yang akan kita elaborasi untuk mengerjakan tugas Excel. Tugas Excel, Pak, ya, tugas Excel. Coba kita lihat. Apa tagihan yang ada di Excel? Nah, sebagai contoh, buat dulu ya. Nah, di Excel ini mulai di home kan. Nah, di sini kan banyak nih. Sama, ada yang berbeda. Yang menjadi apa? Yang menjadi keutamaan dari Excel itu adalah perhitungan. Ya, setiap angka, pengolahan angka, itu bahasa umumnya pengolahan angka. Nah, maka pengolahan angka itulah yang akan kita tonjolkan untuk mengerjakan tugas-tugas Microsoft Excel dari tugas yang dikerjakan ini. Jadi tetap tugasnya tentang ini, tapi kita cari celah untuk melihat mana contoh-contoh yang bisa gunakan untuk Microsoft Excel ini. Paham tuh maksudnya? Paham? Tidak? Paham atau tidak? Ya. Kan tadi ada tes. Di antara contohnya nih.
Nanti barangkali masih banyak lagi yang bisa kita lakukan. Ya. Nah nanti dari angka-angka itu kan karena Excel ini adalah pengolahan angkanya yang menjadi unggulannya, maka pengolahan angka inilah akan ditonjolkan di dalam mengerjakan tugas Excel. Yang mana Pak? Mulai dari group found, ya, arrangement, numbering, ya, ada style, cell, dan lain sebagainya. Ini yang terkait dengan menu home. Ada lagi insert. Insert ini mulai dari table, gitu kan? Ada group chart. Mana lagi nih? Ada tour. Apalagi ini ada sparkling ya, line, sparkline, ada filter, ada link, ada comment. Nah ini akan harus difungsikan sampai kepada tag and symbol, ya kan? Begitu juga di bagian back layout ini. Berarti semua ini dijelaskan Pak? Ya dijelaskan sesuai dengan materi. Jadi memang kalau kita lihat dari materi kita, misal contoh yang ada di dalam aplikasi komputer ini kan mudah nih. Misal contoh di sini Excel gitu kan. Apalah Excel Pak? Ya, melihat kalau namanya saja itu mudah. Coba kalau sudah tampilkan seperti ini. Tadi saja di home-nya ada berapa? Mulai dari keyboard ini ada paste, ada cut, ada copy, ada pointer. Ya. Kemudian di font itu nanti ada jenis huruf, bukan huruf. Ini ada lagi yang namanya increase font size ya. Kemudian ada namanya lagi decrease font size ya. Ada lagi namanya bold ya, italic, underline ya. Ada lagi yang namanya di sini apa nih? Button border ya, dan seterusnya. Nah, ini kan kalau dihitung banyak. Jadi memang namanya dikit tapi isinya banyak. Isinya banyak. Nah, begitu juga nanti ditugaskan di saat kita membuat Microsoft PowerPoint. Nah, PowerPoint itu apa yang Bapak? Jadi laporan penelitian, ya pengembangan media ini yang kita lakukan ini, itu nanti akan dibuat PowerPoint-nya, sehingga PowerPoint itu bisa dipresentasikan. Tapi ingat, PowerPoint yang ada di sini itu sangat relevan sekali nanti akan dalam bentuk modul. Nah, nanti modul ini kan yang Bapak tagih itu pertama dalam bentuk file PDF karena PowerPoint-nya berbasis modulnya itu berbasis PowerPoint. Nanti akan Bapak jelaskan. Nah, bagian yang mana dari laporan penelitian itu ya? Itu yang terkait dengan dua hal ini. Nah, begitu juga dengan soal. Pasti di saat kamu tadi itu uji coba materi ini kan ada soal tuh. Nah, soal yang dikembangkan itu dibuat dalam bentuk soal ujian online berbasis Excel. Wow, Pak. Hebat dah materi kita nih. Hebat dan luar biasa. Ya, Bapak saja mikirnya itu gimana ya? Kan ini nggak perlu kamu sampaikan. Bapak tahu itu. Bapak saja mikirnya gimana gitu. Maksud Bapak itu supaya dua mata kuliah ini memudahkan kamu di dalam mengerjakannya. Nah, maka nanti membuat laporan penelitian. Nah, Pak, tapi di dalam mata kuliah kita ada juga PKM, Pak. Di dalam media pembelajaran itu ada PKM di sini. Nah, kalau penelitian tadi, penelitiannya dalam rangka mengembangkan media ini, 4 media. Nah, yang PKM itu yang mana, Pak? Jadi hasil, kalau di dalam media itu, di PKM-nya itu, hasil dari pengembangan handout, modul, audio dan audiovisual, ini kamu buat di dalam sebuah mungkin kamu masukkan ke dalam sebuah kaset disk CD ya. Nah, itu nanti diserahkan kepada guru PAI.
Nah, diserahkan ke Grupai, nanti dibuat berita acaranya, diketahui oleh kepala sekolah bahwa telah diserahkan berupa handout, modul, audio visual kepada Grupai, diketahui oleh sekolah. Nah, itu PKM-nya. Nah, PKM yang satunya lagi yang terkait dengan ini adalah PKM soal ujian online. Ya kan? Kan ada nih di dalam aplikasi komputer PKM kan? Nah, soal ujian online ini juga dibuat nanti kita akan coba bahas dalam bentuk apa bisa dikemas gitu kan. Apakah kita memberikan passwordnya dengan kita membuat akun, nanti tinggal Grupai itu mengakses. Nah, tentu soal-soal ini bukan hanya punya satu materi ini. Sedapat mungkin itu gabungan. Contoh, bagi yang tingkat SMA nanti kita gabungkan menjadi satu. Tingkat SMP menjadi satu. Supaya apa? Supaya mereka itu bisa menggunakan untuk dari kelas 1 sampai kelas 3, kira-kira seperti itu. Walaupun beberapa materi di SMP karena materinya banyak, itu tidak tuntas secara keseluruhan. Seperti yang di bawah ini kan nggak ada nih. Seharusnya 35 deh ini setelah Bapak itu. Nah, karena tidak memungkinkan ya cukup sampai 27 saja. Nah, kira-kira sudah terekam sedikit apa yang menjadi tugas kita di dalam 2 mata kuliah ini yang Bapak sebutkan sama. Makanya di dalam grup di kelas A sama kelas B itu Bapak sebutkan. Setelah Bapak share kemarin itu kan, carilah judul itu yang memenuhi tagihan apa yang dituntut di dalam mata kuliah. Nah, baik itu yang terkait dengan Word, Excel maupun PowerPoint, termasuk juga soal online. Tapi dia juga relevan dan berkaitan dengan mata kuliah media. Itu maksudnya. Baik itu berhubungan dengan handout, modul, audio maupun audio visual. Paham tuh? Udah paham? Ya, sekarang belum paham. Nanti akan paham secara berangsur-angsur. Jadi apa yang harus kita lakukan pertama kali? Kita harus membuat proposal penelitian. Penelitian tentang apa? Penelitian pengembangan media pembelajaran. Nah, tentang apa materinya, Pak? Materinya Bapak share di grup. Oke, dengan kamu mencantumkan tempatnya di mana mau melakukan penelitian itu. Contoh yang punya Asrop ini di kelas 10. Ya, kelas 10 di Madrasah Aliyah Hakul Yakin Muarapanco, Kecamatan Renah Pemara, Kabupaten Merangin. Nah, harapan Bapak, kamu satu kelompok media itu maunya sepakat saja di mana tempatnya. Walaupun mungkin kalaupun ada perbedaan, mungkin ada juga kamu di dalam satu kelompok media itu di saat aplikasi komputer berbeda kan? Nah, silakan. Pokoknya satu kecamatan itu upayakan tempatnya sama. Supaya apa? Supaya memudahkan urusan administrasi. Oke itu. Contoh misal bisa saja yang satu kelompoknya Asraf ini di aplikasi komputer ada juga yang di SMP. Ya kan? Nah, maka disepakati yang di SMP silakan di SMP. Tapi dengan materi yang sama. Oke? Oke tuh. Ini hari pertama setelah Lebaran. Salah. Orang-orangnya belum fokus. Nanti Bapak akan jelaskan kembali lebih rinci, lebih detail.